Nona Aisyah berusia 16 tahun dirawat di ruang rawat anak dengan diagnosis anemia. Pasien mengeluh badan terasa lemas, mudah pusing, dan cepat lelah saat beraktivitas. Pasien juga mengatakan sering merasa minder karena tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah seperti teman-temannya. Selama dirawat, pasien tampak lebih banyak diam dan juga kurang bersemangat. Selamat sore, saya izin masuk ya. Selamat sore Aisyah. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Nurse Aza yang sedang berjaga di sore hari ini. Nah, sebelumnya saya izin untuk melihat data kakak boleh? Boleh Nurse. Saya lihat ya. Kakak bisa sebutin mungkin nama dan tempat tanggal lahirnya? Nama Aisyah Syafia, tanggal lahirnya 26 Mei, tempatnya di Jakarta. Baik, sudah sesuai ya. Dari nanti Aisyah, saya ingin berbincang-bincang kalau Aisyah keberatan atau tidak? Tidak suka aku, gak aku. Nah, gimana kondisi Aisyah ini? Terus sama atau mungkin pusing gitu seperti sebelumnya? Masih agak masih suka. Tapi kalau misalkan banyak gerak gitu ya, bisa cepat capek. Saya paham, pasti rasanya itu kayak kurang nyaman ya kalau misalnya badannya tuh jadi lelah gitu ya. Dari pemikiran Iya, kalau misalkan aku juga jadi gampang capek gitu kan. Kalau misalkan kayak ngikutin kegiatan di sekolah kayak gitu, aku capek banget rasanya. Kalau misalkan Aisyah tidak keberatan nih, saya ingin berbincang, ingin ngobrol gitu sebentar aja mengenai kondisi yang sedang dirasakan supaya nantinya saya bisa paham sama kondisi Aisyah dengan nah semua yang disampaikan pasti akan saya jaga kerahasiaannya. Sejak dirawat di sini, apa sih yang membuat Aisyah tuh mungkin kayak bergolongan atau misalkan kayak overthinking gitu? Aku sih kepikiran sekolah ya kan, apalagi belakangan ini tuh aku sering jadi izin gitu karena kayak merasa badan aku tuh cepet capek gitu, capek. Jadi kondisi anemia yang dialami selama ini mungkin mulai mempengaruhi kayak diri terus juga kegiatan sekolah kamu kan ya. Iya, terus aku jadi nggak bisa ikut kegiatan di sekolah kayak teman-teman yang lain. Saya paham dan sepertinya keadaan tersebut itu membuat Aisyah sedih dan kayak kurang pede gitu jadi gimana gitu Kalau kadang dengan teman aku aja sama saya bilang, iya pasti lu gitu aja, lu gimana aku gitu aja, kamu capek gitu kan. Oke, saya paham. Ya walaupun mungkin teman-teman Aisyah itu niatnya hanya bercanda, tapi perkataan seperti itu pasti akan membuat Aisyah tuh merasa nggak nyaman, terus juga kayak kepikiran, dia kan Akunya jadi gampang, akunya jadi males gitu sekolah karena kayak takut bilang kayak ih kamu masuk gitu kayak takut dijudge gitu. Terus nih ya kalau misalkan selama ini kalau misalnya Aisyah tuh lagi merasa sedih atau misalkan capek nggak ada energi gitu, nah biasanya Aisyah cerita ke siapa? Aku sih biasanya cerita ke ibu ya, tapi kan aku nggak terlalu terbuka juga sih sama ibu karena aku nggak mau yang kayak malu terus gitu loh ke ibu karena takutnya ibunya juga punya pikiran yang lain, terus kayak aku cerita ini malah ibunya jadi kepikiran juga, aku nggak mau. Oke, saya paham. Nah, kalau menurut Aisyah sendiri nih, hal apa sih yang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan Aisyah kayak mungkin lebih ke langkah awal gitu? Mungkin aku kayak bisa mulai makan teratur gitu kali ya, terus kayak makan makanan sehat gitu, di protein, terus biar si anemia aku ini tuh kayak teratasi gitu loh kak. Okay, it's a good choice.
choice itu pilihan yang baik ya. Nah, artinya di sini Aisyah itu udah aware sama kesehatan Aisyah sendiri dan Aisyah mau menjaga kesehatannya. Iya, karena aku kan mau cepet sehat juga ya kayak teman-teman lain, terus bisa beraktivitas normal lagi kayak teman-teman lain. Nah, hari ini kita udah lumayan ya ngobrol-ngobrolnya, kita udah berbincang cukup banyak tadi. Nah, dari cerita tadi yang saya dengarkan, saya memahami nih kalau misalnya kondisi anemia Aisyah ini membuat Aisyah tuh kayak mudah lelah, terus jadi nggak terlalu percaya diri dibanding teman-teman lainnya. Apa betul? Iya, benar. Nah, tapi nih setelah perbincangan hari ini, gimana perasaan Aisyah sekarang? Apakah lebih tenang atau gimana? Aku lebih sedikit lega sih kak, jadi lebih bisa cerita kayak Baik, saya senang sekali ya dengarnya. Nah, selama berbincang tadi, Aisyah juga tampak lebih rileks dan terbuka nih menceritakan perasaan yang memang dirasakan sama Aisyah. iya kalau Tadi juga kita sudah membahas beberapa hal yang memang bisa dilakukan seperti kayak makan lebih teratur dan juga mungkin jaga pola tidurnya ya, kayak jangan bergadang supaya kondisi kesehatan Aisyah ini bisa lebih terjaga. Aisyah, semoga kondisi Aisyah segera membaik ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau disampaikan atau misalkan merasa nggak nyaman, jangan ragu untuk cerita ke perawat yang lain ataupun kalau misalnya saya lagi berjaga bisa cerita ke saya ya. Aisyah, terima kasih banyak ya. Baik, nah mungkin cukup sekian. Kalau misalnya tidak apa-apa, kakak bisa pencet bel atau misalkan langsung ke nurse station ya, biar nanti langsung ditangani sama perawatnya. Oke, saya pamit undur diri ya kak, karena udah cukup juga nih. Semoga lekas sembuh ya Aisyah. Terima kasih banyak ya kak. Iya, saya pamit. Pamit. Setelah pelaksanaan roleplay komunikasi terapeutik pada remaja dengan kasus Nona Aisyah yang berusia 16 tahun yang mengalami anemia, komunikasi terapeutik secara umum berjalan dengan baik sesuai tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Perawat mampu membangun hubungan saling percaya menggunakan teknik komunikasi terapeutik seperti open-ended question, klarifikasi, refleksi perasaan, reinforcement positif, dan motivational interviewing sederhana sehingga pasien dapat mengungkapkan perasaan sedih, minder, serta hambatan aktivitas sekolah akibat kondisi anemia. Pasien juga mampu mengidentifikasi penyebab rasa minder yang dialami dan menyebutkan upaya menjaga kesehatan seperti makan teratur dan mengurangi kebiasaan bergadang. Pada tahap terminasi, pasien mengatakan merasa lebih lega setelah bercerita dan tampak lebih rileks selama berinteraksi. Hambatan yang ditemukan yaitu pasien pada awalnya cenderung pasif dan membutuhkan waktu untuk terbuka, sehingga perawat perlu menunjukkan sikap empati serta komunikasi nonverbal yang baik. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan pembelajaran bahwa komunikasi terapeutik pada remaja memerlukan pendekatan yang sabar, empatik, dan suportif agar pasien merasa nyaman dalam mengungkapkan perasaannya.